Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dibarokai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita dimampukan, dimudahkan, diringankan langkah kita, dipenuhi hati kita dengan sebuah harapan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian yang dijanjikan, sekalipun dalam memenuhi janji itu lelah. Lelah yang indah adalah lelah yang melilah. Lelah dalam rangka untuk mengejar janji Allah. Lelah dalam rangka untuk mempraktekkan dan menapakkan kaki kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang lelah ya. Belum lagi kalau kehujanan ya masuk angin. Ada kalanya seperti itu. Tapi demi untuk menjawab man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar? Banyak orang keluar rumah jam-jam sekian itu. Tapi keluar rumah kita itu istimewa. Keluar rumahnya dalam rangka untuk berburu ilmunya Allah. Ilmu yang akan memahamkan tentang apa saja yang harus kita yakini dan kita fahami dalam hati. Apa saja yang harus kita ucapkan. Apa saja yang harus kita sikapkan. Dan apa saja yang harus kita lakukan yang dengan itu Allah ridho. Maka demi untuk memenuhi ridho Allah kepada kita, layak, pantas, maka kita meniru Rasulullah itu yang dilakukan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar berada dalam suasana mencintai Allah, fattabi'uni. Maka jalan yang paling sederhana sekaligus mengutama itu adalah ittiba'ur Rasul. Termasuk bagian daripada sore hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alangkah membahagiakannya. Dihitung fisabilillah. Setiap majelis seperti ini saya ingat Syekh Burhani ketika bercerita di Syria, tukang penjaga kubur itu selalu terngiang ya. Ketika satu jenazah itu ditaruh di liang lahat, tiba-tiba pandangan tukang gali kubur ini mendongak itu berubah sekitarnya. Bukan lagi pemakaman yang dilihat, tapi area taman yang begitu luas.
Itu sekali dan baru pertama-tamanya ia melihat itu. Kedua kali dilihat yang sama dan ternyata itu adik kakak. Ketika ada seorang ibu itu berziarah ke makam ini, maka didekati. Ini makam siapa? Anak saya. Yang sebelahnya kakaknya. Apa amalannya sehingga sesuatu hebat itu saya lihat seumur-umur menjaga makam, baru kali itu ia melihat dan dua-duanya itu sama. Anak kami adalah anak yang rajin dalam thalabul ilmu. Maka seketika ia gantung skop. Kalau sepak bola gantung sepatu. Kalau tinju gantung sarung tinju. Tukang gali kubur gantung apa Pak? Ya gantung sekop, gantung pacul, gantung apa linggis gitu ya. Berhenti seketika. Mencari masjid kemudian belajar. Yang dipelajari apa? Nahwu sorof. Coba bayangkan alangkah jauhnya nahwu sorof. Sebagai ilmu alat untuk bisa memahami nantinya Al-Quran, nantinya hadis, baru difahami artinya, kemudian tafsirnya, kemudian penjelasannya. Tapi itu sesuatu yang dipilih. Maka luar biasa. Kelelahan, kehujanan, masuk anginnya, keluarnya biaya, dan segala jerih payah yang panjenengan perjuangkan, itu adalah lelah yang luar biasa. Bahagiakan hati kita, banggakan diri kita berada dalam majelis-majelis seperti ini. Yang tertampak itu ya kursi-kursi yang ditata. Tapi sesungguhnya yang dilihat dalam maknawiyat hati kita adalah taman dari tetaman surganya Allah. Karena Rasulullah pernah menyatakan, idza marartum birriyadin min riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat dari taman dari tetaman surga, artinya tidak menyengaja melewati sebuah taman dari tetaman surga, farta'u, maka hendaklah kamu singgah. Para sahabat masih asing istilah raudhatun min riyadil jannah. Apa itu ya Rasulullah? Halaqud dzikr. Sekumpulan orang yang berkumpul untuk mengingatkan Allah dengan ilmunya, untuk mengingat kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan mengingat Allah dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini rumah sebelah kanan rumah Rasulullah itu namanya Raudhah. Bapak Ibu yang pernah tindak umroh di Masjid Nabawi, itu tempat mustajabnya Madinah. Kenapa sih disebut seperti itu? Wong tempatnya juga tidak begitu luas antara rumah Rasulullah dan mimbar. Karena para sahabat itu biasa tongkrong di situ. Tongkrongnya untuk mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi sebuah tetenger di mana-mana. Untuk menjadi sebuah mercusuar yang bisa dilihat dan diteladani oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore ini kita akan membahas tentang magnet rezeki. Bukan sebagaimana yang diseminarkan, hanya judulnya saja. Kalau magnet yang difahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah apa? Ya kalau asal dibawa, diseret saja, ya bermuatan logam itu nempel. Maka sama fungsinya, kalau magnet rezeki ini panjenengan bawa, panjenengan lakukan, semua yang bernilai rezeki nempel. Apapun itu. Apakah rezeki yang panjenengan fahami itu adalah ketaatan? Nempel. Harta nempel. Kebahagiaan nempel. Rezeki yang bentuknya itu adalah ilmu, kefahaman, nempel. Kesehatan, nempel. Dan karena waktu kita ini tidak panjang,
Maka tidak kita bahas banyak. Hanya 4 yang menjadi magnet rezeki. Mudah-mudahan bisa memahamkan. Ini yang nomor 1, Pak. Magnet rezeki itu ya qiyamul lail. Saya sulit mencari tandingannya ini. Mau sejak Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul sampai generasi hari ini ya ketemunya ya ini. Maka kalau kita tidak mengambil ini sebagai magnet rezeki ya, kita kehilangan banyak rezeki dalam kehidupan kita itu. Rezeki harta ya enggak banyak, kesehatan ya enggak banyak, kebahagiaan ya enggak maksimal, memahami agama Allah ya hanya pinggir-pinggirnya saja. Kecuali panjenengan menggunakan ini yang pertama ini. Lebih dari sekedar yang panjenengan bayangkan. Para sahabat itu kumpulan dari beraneka ragam status latar belakang yang berbeda-beda. Ketika melazimi ini 10 tahun dalam sebuah formula, dalam sebuah dosis yang ditentukan. Kayaknya kayak apa? Bukan hanya suksesnya itu sukses tingkat kota, kelasnya kabupaten. Tapi megang dunia, Pak. Megang dunia. Muhammad Al-Fatih, saya itu sulit mencari padanannya. Ini anak usia 21 tahun kok ngedap-ngedapin ini. Basa Cirebonan itu moncer. 21 tahun tuh ya usia setelah SMA. Kalau diukur dari rezeki, bukan hanya rezeki itu punya kendaraan bagus, sekian properti atau enggak. Beliau itu pemimpin panglima. Sultan. Kok bisa? Dan yang ditaklukkan pada hari Jumat, saat itu usia 21, itu Konstantinopel. Benteng paling angkuh yang pernah dikenal, karena lapisnya itu 8. Tingginya 25 meter. Belum pernah ditaklukkan oleh pasukan muslim dari waktu ke waktu. Ini seorang anak. Maka seorang pemuda itu identik dengan terobosan dan sesuatu yang luar biasa. Kami sering mendapati generasi muda itu sesuatu yang tidak terduga. Maka kalau ada anak muda itu sesuatunya mudah diduga, saya ragu kalau dia masih muda. Ini kok gerakannya kok mudah ditebak. Ini jangan-jangan fisiknya muda tapi ruhnya tua gitu loh. Selalu mengejutkan. Tapi fisiknya tua, apa itu? Terobosan-terobosannya sulit diduga. Wah ini jiwanya muda. Sudah enggak zamannya lagi itu semangat 45 Bapak Ibu. Semangat 45 itu tua sekarang. Sudah berapa Pak? 62 tahun kan? Semangat 45 itu. Pasukan semua dikumpulkan. Beliau membawa 250.000 pasukan. Di tempat yang luas pasca penaklukan Konstantinopel, semuanya disuruh berdiri. Hari itu hari Jumat, beliau Muhammad Al-Fatih pengen memilih di antara mereka siapa yang layak menjadi khatib dan imam kehormatan. Maka dipilih melalui sebuah angket, seleksi. Siapa yang sejak akil balik sampai hari ini tidak pernah terlambat sholat berjamaah di masjid. Akil balik itu usia sekitar 15 tahun Bapak Ibu. Setelah kelas 3 SMP ya. Sejak 15 tahun sampai berapapun usianya pada saat itu tidak pernah absen dari sholat berjamaah di masjid. Yang absen sekali saja silahkan duduk.
maka mendapati fakta separuh duduk, separuh berdiri. Artinya mayoritas yang dibawa pasukannya itu adalah sangat menjaga sholat berjamaah. Inilah kualitas. Sekalipun S1, S2, S3 dan SS yang lain, tapi kalau sholat 5 waktunya enggak terjaga, enggak akan kemana-mana. Silahkan buktikan, enggak akan kemana-mana. Yahudi tidak akan pernah gentar. Tapi kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat itu baru tuh, ngewel. Kenapa? Ini kualitas. Kalau mulai sholat 5 waktunya dijaga oleh para pemuda, oleh para bapak-bapak, ini sesuatu yang luar biasa. Menempa jiwanya sehingga siap menerima amanah-amanah besar yang lainnya. Karena mayoritas itu berdiri ya nggak mungkin. Satu masjid kok rata-rata semuanya jadi imam sama jadi khotib. Terus yang dengerin siapa? Maka seleksi yang kedua, siapa yang sejak akil balik sampai hari ini tidak pernah absen menjaga sunnah rawatib muakkadah. Maaf yang tadi yang sholat 5 waktu itu semuanya berdiri. Artinya semuanya sangat menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua ini baru separuhnya. Separuhnya duduk, separuhnya berdiri. Sunnah rawatib muakkadah itu ada 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. 6. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 8. 2 rakaat ba'diyah isya. 10. 2 rakaat qobliyah subuh. 12. Jaga. Itu 250.000. Separuh. 100 berapa Pak? Berarti 125.000 itu menjaga rawatibnya. Ini kalau kita ujikan di sini, disuruh semuanya berdiri, baru seleksi pertama itu semuanya sudah duduk. Termasuk saya gitu ya. Ketiduran, kerinan, malas, keroan, semacam-macam lah alasan ini. Dan gak mungkin separuh imam, separuh makmum, gak mungkin. Alangkah rame dan ributnya masjid kalau separuh jamaah itu jadi imam dan khotib. Maka seleksi yang ketiga, siapa yang sejak akil balik sampai hari ini tidak pernah absen sholat tahajud qiyamul lail walaupun 1 malam. Yang absen 1 malam saja silahkan duduk. Maka Bapak Ibu semua pasukan 250.000 itu duduk semuanya. Yang berdiri cuma 1, siapa? Muhammad Al-Fatih. Yang berdiri saat itu, yang ngomong saat itu bukan yang ngomong saat ini. Kalau yang ngomong saat ini sebelum kesini sudah duduk di sana. Saya nyebut inilah kualitas. Kalau kita bicara tentang kejayaan Islam, kesuksesan Islam dan tidak ada kesuksesan yang lebih hebat melebihi kesuksesan ketaatan. Tapi kalau kualitas dari kita itu tidak ditempa modal seperti ini susah. Bahwa kita berhajat kepada harta, iya. Berhajat kepada manajemen, iya. Berhajat kepada yang lain-lainnya, iya. Tapi kalau sumber dayanya itu tidak siap membawa, susah. Muhammad Al-Fatih itu siap menyeberangkan 70 kapal dalam semalam untuk nyeberangi gunung. Saya membayangkan Sindoro, Sumbing. Wah, 70 kapal. Satu kapalnya ditarik 150 ekor sapi.
Apa yang terpikir di benak bapak-bapak? Golek kapan semalam? Padahal kali 70. Mikirnya kok suwe ya tadi. Ini kalau kita tidak mau latih itu ya semakin tertunda lama. Itu baru menjelaskan Qiyamul Lail nomor 1. Ora rampung-rampung ya. Ya ben. Wong kenyataannya ini yang paling inti, paling pokok, paling berat. Saya membaca sebuah buku tulisannya itu Rahasia Tahajud kalau tidak salah. Orang paling kaya di Wonosobo. Nah, ini sudah dekat. Kalau dulu saya jelaskan di Semarang itu masih jauh dengan Wonosobo. Enek di sini, ayo cuma situ. Dan beberapa di antara kita ya orang Wonosobo. Diwawancara itu lulusan SD. Tapi orang paling kaya sak Wonosobo. Ketika ditanya apa rahasianya, enggak tahu. Resepnya apa? Enggak ngerti. Apa yang panjenengan biasa lakukan yang itu tidak biasa dilakukan banyak orang? Ya enggak ngerti. Pokoknya jam 3 saya bangun. Terus ya tahajud lah. Terus ndonga. Terus nangis. Terus wes. Nunggu subuh. Kaya kok. Mboten sah nderek seminar properti, seminar online, seminar apalagi. Walaupun ikut itu ya silahkan. Tapi berapa banyak ikut pelatihan itu ujung-ujung akhirnya itu ya stres gitu ya. Ora iso sugih sebagaimana yang diseminarkan. Lawa yang ngisi seminar itu bisnisnya ya seminar. Wah, tak pikir ada yang lain gitu ya. Itu malah lulusan SD. Coba kalau panjenengan ditanya orang paling kaya di Arab Saudi. Niku rahasiane napa? Qiyamul Lail. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Raji. Itu pemilik bank syariah hampir semua di Arab Saudi. Usianya lebih dari 90 tahun. Waktu itu miskin, hanya sekedar bayar rihlah 2 rial, enggak bisa bayar. Sampai ketemu dengan seorang syekh yang menasihati, nak kamu kok miskin banget. Mesake. Kenapa kamu tidak luangkan 30 menit sebelum azan subuh berdoa agar dikayakan oleh Allah. Dan diajari doanya sahabat Anas bin Malik. Allahumma akthir mali wa waladi. Wa barik li fima a'taitani. Wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Itu doanya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan perbanyaklah anakku. Jangan dibalik nggih Bu, masalah. Banyak anak sedikit harta itu masalah. Yang diminta pertama banyak harta baru banyak anak. Kita kehilangan keteladanan dan mercusuar keteladanan dalam hal ini itu ya gara-gara barangkali belum disebutkan secara urutannya pas. Padahal petunjuk hadisnya itu ya pas. Perbanyaklah hartaku, setelahnya perbanyaklah anakku. Anaknya akar apa-apa tapi hartanya banyak gitu. Wabarik li fima a'taitani, dan berkahilah semua yang kau berikan kepadaku. Berkahilah usiaku, berkahilah kesehatanku, berkahilah keluargaku, berkahilah bisnisku, berkahilah pertanianku, berkahilah apapun yang dipegang barokah. Wa atil hayati ala ta'atika, dan panjangkan usiaku dalam ketaatan. Bapak Ibu, usia itu diminta panjangnya. Bukan dilakukan. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Ora panjang. Malah kurang. Tapi diminta dalam doa. Allahumma atil hayati ala ta'atika.
Maka saya suka pesan ya, kalau bapaknya sakit sudah sepuh, ibunya sakit sudah sepuh, butuh untuk didoakan sembuh. Saya tanya lagi, apakah masih dibutuhkan? Masih. Nah kalau dibutuhkan ya didoakan mudah-mudahan panjang usia dalam ketaatan. Saya curiga kalau doanya berikan yang terbaik itu saya curiga. Itu ada dalam kurungnya. Wes kesel ngopeni, ngobrol. Permintaannya neko-neko dirawat susah. Ya Allah berikan yang terbaik. Dalam kurung apa itu? Endang. Sembuhkan yang terbaik. Ya sembuhnya meninggal. Mending to the point saja, panjangkan usianya dalam ketaatan. Sembuhkan dan panjangkan usianya dalam ketaatan. Itu yang saya praktekkan juga kepada bapak mertua ditabrak ninja. Ninja motor bu, bukan ninja, apa itu ninja film itu. Ditabrak motor. Kepala sebelah kiri harus dibuka. Pundak sebelah kiri patah. Tangan patah juga. Usia 68. Yang nabrak saya enggak sengaja. Lalu terus nenek sengaja malah parah. Ya ikhtiarnya kita pilihkan rumah sakit internasional. Memang mahal. Saya ngomong sama keluarga, bapak kita mahal enggak? Mahal. Maka berapapun mahalnya biaya jangan protes. Maksudnya apa? Nanti tak bagi gitu loh. Berapa-berapanya. Sekian ratus juta ya, kamu berapa, kamu berapa, kamu berapa. Menang dulu di awal gitu ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Sekalipun sepuh secara usia, yang kita butuhkan doanya. Mungkin doanya untuk dirinya belum tentu mustajab, tapi doanya untuk anak-anaknya sangat mustajab. Jadi qiyamul lail. Rajid. Saya tanya teman yang di Yaman 11 tahun dan beberapa puluh tahun. Orang yang paling kaya di sana itu apa yang dilakukan? Ada Ustaz. Kebiasaannya jam 2 malam bangun. Terus bangunkan keluarga besarnya. Terus ngajak ngaji. Maka Bapak Ibu, kita punya kebiasaan yang ingin kita formulakan di tempat ini walaupun belum bisa maksimal. Baca Quran. Setelah suka membaca sehari 5 juz, inginnya itu ya menghafal. Agar kebiasaan membaca, kebiasaan hafal, membaca bil ghaib, itu bisa dipraktekkan dalam qiyamul lail. Kami tidak bangga dengan gelar Al-Hafidh, itu enggak bangga. Bapak Ibu jangan terbawa oleh suasana, nanti akan diberikan mahkota dan jubah. Lah kalau hafal tapi hari-harinya enggak membaca loh, salah lagi kita. Ahlul Quran itu membaca Quran tiap saat. Baik itu bin nadhar dengan melihat ataupun bil ghaib dengan hafalan. Dan bacaannya dibawa dalam qiyamul lail. Kita ingin menguji diri dengan melatih ini, kemudian membawa sepertiga malam sampai separuh malam sampai nanti targetnya 2/3 malam. 2/3 malam itu ya kira-kira 5 sampai 10 juz. Coba nek panjenengan enggak hafal Quran alangkah lamanya. Umpama kulhu alangkah banyaknya mengulang. Waladhdallin amin. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Terus wae. Loh kok terus-terusan toh? Lah pale ya kuwi.
Tapi kalau hafal Al-Baqarah itu kan ya Allah, sambil dinikmati itu ya. Alif Lam Mim. Begitu sampai ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, nangis. Begitu selesai istrinya tanya, "Lah kok nangis napa, Pak?" "Embuh." "Loh, apa yang panjenengan bayangkan?" "Utang." Gak nyambung loh. Ayat iki gak ngomong babakan hutang. Lho kok jenengan nangis? Lah pokoknya sing tak eling-eling apa, sing tak waca apa ki beda. Itu sudah dahsyat. Dan betul-betul saya ingin ini dipraktekkan oleh Bapak Ibu walaupun belum hafal, tapi sambil Bapak Musafid dipegang. Dulu pernah kami contohkan ya di depan ini nih, pegang. Dapat 1 lembar buka, dapat 1 lembar buka, dapat 2 lembar ruku. 2 lembar 1 rakaat. 10 rakaat 2 kali 10. 20 lembar. Sehingga kalau bertanya itu dijawab tuh enggak bikin kaget loh. Tahajudnya pun pinten jam sak menika nggih nembe 1 jam. Loh kok iso? Maca. Tapi sakniki pun meningkat malih 2 jam. Lah kok hebat. Oh niku targetnya niku 1 jam. Coba kalau 4 jam kita itu berkomunikasi dengan Allah niku hasilnya apa? Napa Bapak Ibu? Kalau panjenengan dikasih kesempatan berdialog dengan Pak Bupati 4 jam niku hasilnya apa? Ya, dikasih tanah gratis mungkin, dikasih sangu mungkin, dikasih kemudahan-kemudahan mungkin. Bupati punya kuasa, walaupun kuasanya sangat-sangat terbatas karena manusia. Lah kita dikasih kesempatan dialog berkomunikasi dengan pemilik dunia dan isinya. Ngomong 4 jam. Ketemu dengan pemilik dunia, ownernya dunia 4 jam. Terus kita nembung, enggak banyak. Alah sak cuwil paling cuma 5 hektar. Kan sak cuwil banget loh niku nek menggahipun Allah Azza wa Jalla. Lah menggawe kita ya berat banget. Tapi bagi Allah jangan bahasakan kitanya. Ini ngomong sama Allah. Ya Allah 5 hektar. Nggo bahasa Arab ya susah 5 hektar. 10 hektar. Ya ngoten. Ya Allah dahsyatnya itu. Orang yang lebih lama ngomongnya sama Allah daripada ngomongnya dengan manusia itu orang-orang sukses. Dia sudah ketemu magnetnya, magnet dari rezeki. Baru buka 1 tok. Lah diteruske apa enggak? Lah ya empuh. Jalan menempuh kemuliaan. Syekh Ar-Razi itu bisa kaya seperti itu sejak 20 tahun ngamalkan. Jadi kalau panjenengan itu baru ikut di sini terus ngamalkan baru setahun mboten sah protes. Nah, sudah praktek Ustaz, tapi kok belum terbukti pinten tahun? Nembe 2 wulan. Bakat miskinnya lebih kental daripada bakat kayanya. Ya sabar. Benalu kegagalannya lebih kuat daripada bakat kesuksesan. Ya sabar terus. Jadi panjenengan boleh protes kalau sudah praktek 20 tahun Bu. Karena ukuran sahabat 10 tahun. Oh iya. Biasanya waktunya habis, ini cuma ngasih tahu saja. Sekarang jam 5.40 menit, berarti suruh terus itu kan pemberitahuan itu ya. Ya sudah tahu, paham itu ya. Yang baru nerangkan 1. Jalan ampunan. Tidak ada yang menghalang rezeki dan menyumbat
Kecuali ya dosa. Lah apa sih nggak ngerti kadang-kadang kita itu dosanya itu apa kita nggak ngerti. Kadang-kadang nggak sadar kita itu berdosa, tapi jadi sumbatan. Apa yang bentuknya jenis yang nggak sadar itu. Mung batin orang, mung tatonan kaya ngono, rambutnya anak-anak pang, ngono ku ya diampuni Allah ya, pokoke ya ora. Iki batin sing salah niku. Ndang minta ampun sama Allah. Bentuke jane wong desa tapi kok rezekine kaya wong sugih. Kuwi duwe demit apa ora kuwi ya ngono. Batin sing ora-ora pun. Termasuk ibu-ibu sok manggil kucing tapi orang ngekei panganan. Pus. Ya, tak belo ceng. Manggil ayam, kur. Gak jadi dikasih pakan, masalah itu. Loh cuma bahasa keakraban. Bahasa keakraban kok PHP. Itu kalau zaman para sahabat tuh hadisnya nggak diterima. Alasannya apa? Ayam aja ditipu, apalagi orang. Maka hati-hati. Jadi orang qiyamul lail tahajud itu secara tidak langsung sebenarnya apa? Minta ampun. Sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan Jabri. Kita sudah kenal istilah Jabri. Ngomong langsung sama Allah itu. Apa enggak bisa sholat 5 waktu lah bareng-bareng. Coba habis sholat 5 waktu jenengan doanya yang keras. Nanti kan rame sak masjid. Ya Allah, hutang saya banyak. Wah semua nengok ke kita. Iki sapa iki? Sing diutangi ra kono tok ya. Jian iki parah. Makanya jangan kalau jadi sholat berjamaah jangan gitulah. Wong berdua saja sama istri itu sering diprotes Pak. Ya Allah, rezekikan kepada kami ya Allah, rumah ya Allah, tingkat luas jiwit sih. SPP ini anaknya urung lunas, motor ya urung lunas, rasa omah sih bertahap. Ya Allah, ralat ya Allah, jiwitnya loro. Ini Jabri sendiri. Ini tempaan yang terbaik. Ya sudah, itu saja. Yang kedua istighfar di waktu sahur. Kita akan lanjutkan magnet rezeki jilid yang kedua. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya paling sederhana, paling mudah, paling utama itu qiyamul lail. Kita tutup majelis kita karena sudah masuk adzan. Sejenak kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma barik fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi auladina wa barik fi makasabina wa fi makasibana wa barik lana kulla li jami'il muslimin. Ya Allah berkahilah harta-harta kami. Ya Allah berkahilah keluarga kami. Ya Allah berkahilah orang tua kami.
Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami, berkahilah pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha kami, berkahilah waktu dan usia kami ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alamhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adamhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan seluruh yang diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan dari seluruh keburukan. Yang diminta perlindungan itulah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, hilangkan masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.